Dasar untuk narik si kabel gas dan kabel pompa oli. Jadi gini guys. Halo semuanya, balik lagi di channel Kodanil. Motor apa ini namanya? Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel Kodanil. Yap, seperti judul dan thumbnail yang kalian udah lihat. Jadi di video kali ini intinya adalah gua mau custom gas spontan Nibi Racing ya, khususnya di bagian kabel gasnya. Kalau kabel gas yang sekarang ini kan gue pakai satu cabang, jadi langsung ke karburator ya guys. Ini untuk ini menurut gue untuk kebut-kebutan atau untuk balap ya, ini lebih nyamannya kayak gini cuy. Nah sekarang gue punya rencana untuk touring ya, jadinya kemungkinan akan gue ganti si kabelnya. Jadi gua akan bikin kabel cabang 2 ya, jadi pompa olinya itu jadi aktif lagi, tapi gua nggak menggunakan kabel yang ini cuy. Jadi ya jadi gue punya 2 set kabel gitu ya. Pengen yang ada 1 cabang dan 2 cabang. Nah di video kali ini gua akan coba berusaha untuk bikin video tutorial sedetail mungkin ya, gimana sih caranya untuk custom kabel gas spontan jadi 2 cabang ya. Kan pada umumnya kabel gas spontan itu 1 cabang, dan gue pengen custom supaya jadi 2 cabang. Project yang kayak gini tuh udah gue lakuin ke si Carla ya, cuma banyak banget yang nanyain untuk bikin versi lebih detailnya lagi. Karena ya memang waktu itu gue memang project bangun si Carla tuh pengennya cepet-cepet jadi gitu cuy. Jadi mungkin videonya jadi kurang mendetail gitu ya, mungkin ukurannya kurang jelas kayak gimana-gimananya gitu. Nah di video kali ini gue akan coba bikin sedetail mungkin. Nah apa aja yang diperluin bahannya, ini dia. Oke, jadi karena gue prepare untuk touring ya, jadi di sini gue akan pakai lagi karburator PE26 dari Nibi Racing tentunya. Dan yang ini series silver ya. Tuh kalian lihat scape-nya masih bagus banget kan. Dan untuk intake-nya gue pakai intake standar lagi tanpa tabung Yaesu guys tuh. Nah sebenarnya gue lebih suka pakai tabung Yaesu sih, cuma karena waktu yang kepepet dan ya gue akan pakai dulu yang model kayak gini sih, maksudnya standaran lah guys gitu guys. Tuh kayak gini guys ya. PE26 Nibi masih masuk ke intake standar, dengan catatan intake-nya harus diperbesar dulu. Nah jadi pertama-tama gue akan ganti juga nih di bagian karburator dan intake-nya. Jadi untuk intake serong kiri dan PWK akan istirahat dulu ya guys selama perjalanan touring gitu cuy. Oke, ini untuk bagian karbu. Nah lanjut untuk custom kabel gas 2 cabang ya. Untuk gas spontan Nibi Racing di sini gue udah siapin juga kabel gas dari Nibi Racing juga guys tuh. Ya, ini warnanya hitam. Kebetulan gue punya stok ya di rumah. Jadi supaya enak gitu gue punya 2 set dan bisa gue gonta-ganti gitu kalau sesuaiin kebutuhan gitu ya guys ya. Jadi di sini kabel gas Nibi Racing tuh kayak gini model ya. Ada settingannya di bagian sini. Jadi enak banget. Nggak perlu ketakutan tuh yang namanya kependekan atau kepanjangan gitu ya guys. Jadi kalau misalkan kita, karena ini project custom, kemungkinan besar kita akan motong-motong di bagian kabelnya. Jadi sangat dibantu dengan adanya adjuster kayak gini ya. Jadi misalkan nanti kepanjangan tinggal di setel aja di bagian sininya gitu guys. Nah itulah keunggulannya pakai kabel gas dari Nibi Racing cuy. Nah untuk produk-produk Nibi Racingnya kalian bisa cek aja, ada di kolom deskripsi. Di situ nanti gue taruh linknya, kalian bisa cari-carian lah ya semua produk Nibi Racing cuy. Oke, ini untuk kabel gas utamanya. Dan kemudian untuk pendukungnya di sini udah jelas kita harus menggunakan
kabel gas Oriannya guys ya tuh. Nah karena kita mau ambil di bagian sininya nih, ini mau kita pakai, dan yang ini yang nggak kita pakai nih, yang atasnya. Memang gue sebenarnya mau rencana bikin tanpa harus pakai yang original gitu cuy, karena ya lagi-lagi gue pengen punya 2 set gitu loh. Ini yang Orion tetap disimpan aman, nggak diotak-atik, tapi berhubung di kendala waktu ya udah nggak apa-apa. Untuk kali ini harus dikorbanin dulu ya kabel gas orinya. Jadi nanti ini akan dipakai, dan ini kabelnya buat pompa oli ya, ini pompa oli gitu guys. Oke guys, sebelum masuk ke custom kabel gasnya, jadi di sini pertama-tama akan gua ganti dulu karburator plus intake-nya. Jadi kalau ada teman-teman yang nanya, "Bang, lu pakai membran apa?" Nah, ini membran gua guys. Tuh, standar tanpa ganjel-ganjel ya, tanpa lapis-lapis tuh. Selapis aja guys. Ini Orion ya. Orion, enggak yang, bukan CKD, bukan yang apa gitu ya. Ini Orion kayak gini tuh, karena ini waktu itu gue beli baru juga sih. Ya jadi masih standar ya untuk membrannya si Melea guys gitu. Dan ini adalah salah satu alasan gue kalau gue kalah ketika laga lampu merah. Oke ya itu aja. Ini untuk intake-nya, intake ya, membrannya. Langsung kita pasang intake-nya. Nah ini intake-nya udah dilem juga, cuman ini lemnya agak kurang bagus sih menurut gue ya. Tapi it's okay lah, nggak apa-apa, yang penting jangan sampai dia hancur aja gitu ya, dan masuk ke dalam mesin gitu. Dan ini aman sih, karena ini udah lama sih, dan nggak dipakai-pakai juga, seharusnya udah aman dan udah kering gitu guys, udah kering 100% lah gitu. Sip. Karburatornya ini nanti kita akan fitting juga dan setting ulang main jet dan pilotnya. Dan anyway ininya udah dibuka ya, jadi gua akan pakai box filter lagi. Jadi nggak pakai tabokan kaleng ya, gua akan pakai box filter karena ini memang nanti akan jadi standar lagi lah gitu secara tampilannya ya. Tapi untuk karburator tetap dong Nibi Racing ya, pakainya PE26 guys. Gue saranin buat teman-teman yang speknya mirip-mirip kayak gua ya, ataupun standar porting, gue saranin langsung aja pakai ke PE26 ya, karena masih bisa pakai intake standar, nggak perlu coak-coak si karbunya guys. Yang dicoak cuma intake aja gitu. Jadi intake jadi karbunya masih bisa dipakai ke motor lain gitu sewaktu-waktu dibutuhin. Jadi ya udah, let's go ya, check out di kolom deskripsi ya, gue taruh linknya, langsung aja di check out. Ini rekomendasi banget sih. Lagi bikin konten, kedatangan knalpot cuy dari NXL. Yoi, nanti kita review ya, nanti kita review next konten abis ini. Let's go. Oke, sebelum copot di bagian kabel gas yang lama nih, yang untuk satu kabel. Jadi di sini gue mau fitting dulu ya, sebelum dicopot, karena kan di bagian atasnya sama, kurang lebih jalurnya akan sama seperti ini. Jadi supaya nggak bingung nanti untuk ngukur panjang untuk kabel gas yang barunya semana. Jadi di sini gue mau fitting dulu di sininya ya. Ya, kurang lebih kayak gini guys ya. Kayaknya sih segini nih, pas di logo Nibi-nya nih. Sebentar gue tandain deh ya, supaya nanti takutnya hilang guys. Di sini nih, set. Nah, kurang lebih
segitu. Nanti kita akan ukur panjangnya ya berapa senti. Oke, ini kabel gas Nibi Racing udah terlepas. Coba di sini gua sedikit ukur-ukur dulu sama yang Oriannya. Jadi untuk Orian segini tuh ya. Nih, nggak kelihatan lagi. Nah, tuh gitu. Yang tadi gua tandain tuh ada di sini, guys. Ya, ada di sini nih. Tuh. Kenapa bisa beda kayak gini? Pertama mungkin karena jalurnya beda karena ini di atas. Kalau yang gas spontan di atas, kalau yang gas standar tuh di kabel gas standar di bawah posisinya. Jadi mungkin agak naik sedikit untuk kabel gas yang ke gas spontan. Jadi kita ukur dulu berapa nih. Kan ini nggak bisa digeser-geser ya guys ya, si ininya. Kan ini 2 lapis tuh. Nah ini 2 lapis tapi ini nggak bisa digeser. Udah paten gitu loh, kayak ada penguncinya, jadi nggak bisa digeser nih. Tuh ada giniannya, berarti ini udah nggak bisa digeser. Jadi ukuran gua nggak akan tergeser-geser ya. Oke cuy, kebetulan di sini gue cuma punya penggaris panjangnya sekitar 60 cm. Ini gua hitung dari ujung sini ya, dari ujung sini nih. Sampai sini 60. Tandain dulu manual aja. Nah tadi tandain. Kurang lebih di 72 cm guys. Tuh di 72 cm. Ya kurang lebih di 72 cm. Ini untuk gas spontan Nibi Racing dengan kabelnya. Ini untuk bagian atas ya, jadi untuk cabangnya belum lagi. Nanti untuk yang menuju ke karbunya itu belum, beda lagi. Jadi ini gue dapetin ukuran dulu buat potong si kabel yang barunya. Nih untuk potong kabel yang ini, gitu guys. Oke guys, sorry banget gua nggak banyak ngomong. Jadi tadi gue fokus banget untuk ngukur-ngukur dan mengcustom di bagian sini yang habis gue potong. Jadi ingat ya, kalau mau potong-potong kabelnya dikeluarin dulu guys. Kabelnya dikeluarin dulu supaya aman gitu ya. Sebenarnya bisa sih tanpa dikeluarin, cuma perlu alat potong yang proper gitu ya, minimal gerinda lah. Karena di sini gua nggak punya gerinda, akhirnya ya udah gua pakai tang aja, gua potong-potongnya dan hasilnya kayak gini. Menurut kalian gimana? Rapi nggak? Jadi untuk panjangnya kurang lebih di 72 sampai 72 cm lah ya kira-kira. Ini coba kalau udah kayak gini, gue mau pasang dulu ke gas spontan yang di atas. Gue mau fitting apakah dia udah pas atau belum. Oke guys, sepertinya ini udah sesuai sih ukurannya sama yang gue mau, segini nih. Tadi kita juga udah ukur, ya semoga pas sih. Tapi kalau kurang pas tinggal dinaikin aja untuk di bagian ininya. Cuma kalau di bagian kabelnya, untuk bagian kabelnya kita belum ukur. Nanti kita ukur dulu sebelum dipasang. Dan anyway di sini settingan di bagian atasnya, di sini dimentokin ya tuh, dimentokin ratnya. Jadi kalau sewaktu-waktu kepanjangan ini bisa diulur gitu ya, dikendorin, bisa disetting lagi gitu cuy. Nah kayak gini penampakannya ke sini ya kan. Nah ini kenapa jadi lebih panjang, karena begini guys jalurnya ya, set baru turun
turun ke bawah. Ya, ini nggak masalah sih sebenarnya kalau ini kepanjangan gitu ya, posisinya tinggal dinaikin ke atas gitu bisa juga kayak gitu. Yang penting di bagian sininya nih, di bagian kabelnya. Kalau di bagian rumahnya cukup banget kayak gitu. Tinggal di bagian kabelnya. Nah, tadi untuk di bagian sini kita bisa ukur sih lebihnya itu semana ya. Jadi kita bisa jadiin patokan ini lebihnya semana. Nah, nanti ini dipotong juga karena mau ngambil di bagian ininya guys. Nih mau diambil bagian ininya. Karena ini intinya ya, karena untuk narik dua kabel. Jadi ininya harus diambil. Gua nggak tahu apa namanya. Jadi ya gua sebutnya ininya aja karena ada wujudnya, ada bentuknya. Oke, kemudian untuk di bagian ujung sini ya, jadi posisinya untuk ngukur ini gua ya, ini cara gua ya. Yang di bagian atas tuh dikaitkan dulu sama selongsong gasnya. Kemudian yang bawah ini gua ngukurnya kayak gini guys. Jadi kan ini kan dasarnya ya, dasar untuk narik si kabel gas dan kabel pompa oli. Jadi gini guys. Ini sih gua masih hitung-hitungan juga ya. Ini sengaja gua lebih panjangin karena memang untungnya si kabel gas Nibi ini bisa di-adjust lagi, ada 2 setelan, jadi aman banget kalau memang kepanjangan, tapi jangan sampai kependekan guys. Tuh kayak gini ya. Ini nanti kurang lebih dia masuknya segini, dan ini masih lebih dikit tuh ya. Harusnya cuma segini sih harusnya ya tuh. Nah, gua ngukurnya lebih aman begini aja supaya nanti kalau kepanjangan bisa di-adjust lagi gitu. Dan nanti di sini juga akan dililitin sama benang ya, karena di sini gua nggak punya timah gitu untuk bikin apa ya, benjolan baru di bagian sini. Jadi kayaknya gua akan lilit pakai benang dan bantuan lem ya, lem power glue gitu ya guys. Ya guys ya, kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gini. Untuk panjangnya kalau memang kalian penasaran, ini gua pakai penggaris lagi ya guys. Ini dihitung coba dari pangkalnya ya, pangkalnya kurang lebih di sini. Nah, ini berapa tuh? Nah gini ya, hampir 5,5 ya, 5,5 cm tuh, 5,5 cm panjang kabel bawahnya. Dengan catatan yang atas dikaitkan dulu ke selongsong gas gitu guys, sama katrolnya juga dipasang ya tuh. Jadi ya 5,5 cm lah kurang lebih. Kemudian untuk pemasangan ininya ya, pengaitnya, ingat yang bagian ada celongnya itu di bagian luar, di bagian bawah ya gini. Jadi pemasangannya kayak gini gitu cuy. Oke, langsung aja gue mau pasang, dan sorry banget kayaknya nggak akan gue sambil videoin karena mungkin durasinya akan lama dan gue juga akan fokus. Jadi nanti akan gue kasih lihat aja hasil akhirnya gitu ya, untuk di bagian pengait dua kabelnya. Oke, ini udah beres ya untuk di bagian pengait dua kabelnya. Gue lem kayak gini. Di sini gue menggunakan ini benang bangunan ya, benang kur gitu untuk bahan bangunan lah. Karena gue nggak punya benang jahit. Kalau kalian punya benang jahit, kalian bisa pakai benang jahit sih. Nah ini kayak gini, kurang lebih kayak gini guys. Ini udah kuat, udah aman. Dan dibantu dilem ya, dilem pakai ini lem super glue, gue pakai Epotech. Terus sedikit dibakar-bakar ya, nih sedikit dibakar-bakar, dan hati-hati nanti nyamber ke sini ya. Dan ini ya memang harus hati-hati banget kayak gini cuy. Sip, untuk bagian ini udah aman. Kita akan bergeser ke bagian bawahnya ya, untuk ke karburator. Oke, kemudian untuk di bagian ini, di bagian sambungan antara si dua kabel ini ya, di cabangnya menuju ke karburator. Ini untuk apa ya, rumah kabelnya gue bikin panjangnya kurang lebih 12 cm. Dan ini anyway, sekali lagi gue ingetin, di sini gue masih ngukur-ngukur juga ya. Jadi sorry banget kalau nanti suatu waktu ada perubahan ukuran, nanti gue update lagi. Dan karena ini masih ada belum terpasang, jadi gue bisa kasih tahu di sini ukurannya yang gue pakai 12 cm. Nah nanti akan beda lagi untuk di bagian si kabelnya ya. Jadi gue pakai kabel potongan sisanya. Ini kayak masih cukup. Karena kalau pakai punya Orion, itu dia nggak sampai di bagian kabel sininya guys ya. Dia susah di bagian sininya. Kalau ininya cukup, cuma di bagian sininya yang nggak cukup.
Oke, gitu. Nah, nanti gue usahain supaya kabelnya ini nggak terlalu nekuk atau gimana-gimana, dan pada intinya safety lah. Dan gue sebenarnya mau cari ginian juga sih cuy, nih ya, supaya lebih rapi. Tapi karena nggak ada lagi ya, jadi gue pakai nggak pakai apa ya namanya, cover tutupnya itu, dan diusahain di bagian sininya tuh rapi ya. Nah, ini untuk bawaan pabrik yang kayak gini nih, rapi banget. Sedangkan ini yang potongan hasil tang gua ya kayak gini lah guys, kurang lebih. Dan untuk yang ini gue taruh di bagian bawah sih, gitu ya. Ini di bagian atas, gitu. Ataupun dibalik juga nggak masalah sih. Jadi dipastiin aja aman, yang runcing-runcingnya tuh nggak bergesekan sama si kabel gasnya gitu guys. Seperti ini hasil custom ini untuk kabel gas, dan ini untuk pompa oli ya. Dibikin mirip mungkin, minimal ukurannya sama lah. Beda-beda tipis lah ya kayak gini guys. Akal-akalan pakai benang bangunan ya. Ternyata benang bangunan oke juga guys. Jadi kalau dia kena lem tuh langsung rekat banget gitu loh, nempel banget. Tuh kayak gini. Karena dia begini guys. Jadi kayak rambut gini guys. Dan ini kuat banget nempel ya. Mungkin bisa direkomendasikan kalian pakai juga benang bangunan kayak gitu ya, benang angkur kalau nggak salah ya. Kayak gini. Ini tinggal dipasang, nanti baru sisanya tinggal ngukur untuk ke skepnya. Oke, karena ini fittingnya harus sekalian dipasang ya guys, jadi gue susah nanti untuk bongkar pasangnya lagi. Jadi di sini gue hitung lebihannya aja ya. Ini gue udah memperkirakan sih sebenarnya, dan belum pasti juga. Jadi di sini mumpung lagi masih dalam kondisi terbuka, sepertinya sini udah pas ya. Ini lebihannya kurang lebih di 5,5 tuh. Berarti sama ya, sama kayak yang ini ya. Ini 5,5, ini juga 5,5. Tuh, 5,5 cm. Ya, cukup jelas ya. Tuh, oke. Ini dari 0 ya tuh, 5 ya, kurang lebih 5,5. Gitu. Oke, ini tinggal diikat lagi pakai benang, dilem, terus ini bisa dipasang. Dan anyway, ini gua kasih tutupnya karena riskan banget nih gue ambil dari yang ori. Jadi riskan banget di sini soalnya lubangnya cukup besar gitu guys ya. Jadi takut rusak aja gitu si kabelnya. Jadinya gue kasih covernya. Tapi yang atas enggak ya, yang atas enggak. Kayak gitu guys. Sip, dan ini juga gue kasih logo Nibinya, gue tempelin lagi, gue pasang lagi seperti ini supaya rapi banget sih. Oke ya, semoga sesuai dengan apa yang gue harapkan ya guys, supaya kalian juga bisa ikutin dan dengan ukuran-ukuran yang udah gue kasih seperti yang gue bilang tadi ya. Oke, coba nih gue mau pasang dulu. Oke guys, ini udah terpasang ya sama skepnya. Jadi di sini kalau misalnya terapat tuh ya, ini udah pas berarti untuk kabel dari sambungan ke karbu. Dan yang gua keluhin adalah kenapa ini jadi berat ya guys ya. Ini guys jadi berat guys. Jadi lumayan berat nih. Besi takutnya pegel aja nih. Tapi akan gua akalin dulu. Yang penting ini untuk dua kabelnya masih aman. Nggak ada masalah. Terus untuk pompa oli juga sampai juga, cuma agak naik sedikit. Itu kayaknya pengaruh dari ya nanti kita lihat ke pompa oli deh. Tapi untuk karburator aman banget, nggak ada rongga tuh ya, aman ya. Jadi tinggal dites nyala aja. Nah untuk di bagian pompa oli dia agak ngangkat sedikit tuh, mungkin kurang lebih 1 mili. Karena ini guys bedanya di sini ya. Ini tuh gue pakai tutup pompa Olsam dari Rosok Goib. Nah ini yang alloy, yang almu ya bahannya, dan ini lebih tinggi di sini guys. Tuh jadi ini lebih tinggi di sini, jadinya alhasil dia naik sedikit. Tapi nggak apa-apa sih, harusnya cuma sedikit banget tuh. Ya kayak gitu guys. Indo. Jadi berat guys. Anjir. Ini gue tinggal ngakalin gimana caranya supaya gasnya ini jadi enteng ya, lebih ringan lah, yang penting nggak bikin tangan pegel gitu guys. Berlama-lama kemudian.
Oke guys, ini udah terpasang semua, box filter juga udah terpasang, dan sekarang baru kedengeran suara mesin gua udah berisik ya. Kemarin pakai karbu serong kiri agak samar-samar bunyinya, sekarang karena udah ketutup semua jadi kedengeran nih. Dan untuk karburator aman ya, jadi kabelnya tuh pas, dia masih bisa disetel naik turunnya dan nggak yang kependekan juga. Tapi cuma di sini gua ngalamin gasnya berat nih guys. Gua nggak tahu nih salahnya di mana, kayaknya di pompa oli sih menurut gua ya. Kayaknya di bagian pompa oli tuh pernya tuh keras gitu guys. Ini coba gua sedikit belayar dikit ya, dikit aja dikit. Untuk ukuran spuiernya, untuk main jetnya gue pakai di ukuran 100 dan pilotnya di 48 nih guys. Dan ya semoga aman ya. Oke cuy, ini udah malam ya. Jadi project gue bikin kabel cabang itu udah berhasil sebenarnya ya. Udah berhasil, semuanya udah aman. Nah ini tuh udah terpasang juga, semua udah terpasang. Tadi gue juga udah coba setting karburator, dan terus ada masalahnya di bagian pompa oli. Nah guys, jadi di bagian pompa oli ini, di bagian sininya nih, yang muternya, dia tuh udah rusak gitu loh. Jadi dia nyangkut terus gitu. Jadi dia nggak bisa berbalik dengan mulus lah gitu. Jadi kebanyakan nyangkutnya gitu ya cuy. Dan ya daripada gua paksain ya, dan toh kalau gua pasang si gasnya juga jadi berat, terus nyangkut-nyangkutan, akhirnya gue putusin untuk ganti lagi si karbu dan membrannya pakai serong kiri ya guys. Kenapa gua mau ganti ke serong kiri lagi? Ya karena percuma aja gitu ya cuy. Ini gue udah tadinya mau tampilan standar, dan gue pengen nyaman gitu kan, nggak pakai campur-campur oli samping lagi. Dan ternyata ya ada masalah tadi yang gue bilang di pompa oli, dan ya percuma aja gitu. Jadi sama-sama aja nggak pakai kabel pompa oli. Jadi daripada begini kan ribet ya kan, terus juga berpengaruh sama gas juga, jadi semakin seret karena yang sana nggak terpasang yang pompa oli. Ya udah gue putusin untuk ganti lagi pakai intake Serki PWK 28 dan pakai kaleng ya, pakai tabokan stand aluminium. Terus paling nanti di karburatornya gue cuma turunin main jet aja, sama mungkin ada beberapa perubahan di bagian akrilik. Gue pengennya sih nanti ada sedikit filter udara di situ ya, jadi nggak langsung debu-debu tuh nggak langsung masuk ke karburator, karena bahaya banget ya cuy. Walaupun gue udah pasang akrilik, masih bikin si scape-nya jadi baret gitu. Jadi nanti akan gue akalin lagi, dan nanti mungkin akan gue langsung update aja ketika udah di perjalanan ya, kayak gitu. Terus apalagi ya, udah sih gitu aja. Jadi sebenarnya project dua kabel ini udah berhasil, dan ya ini masih bisa gue pakai nanti, tapi dengan catatan gue harus benerin dulu pompa olinya gitu cuy. Ya ini simpan aja, pasti kepake suatu saat nanti. Dan kalau kalian juga mau beli part-part Nibi Racing, gue ingetin lagi, ada di kolom deskripsi ya, langsung aja di check out ya cuy. Karena stoknya terbatas banget sih untuk beberapa produk dari Nibi Racing. Oke, jadi videonya sampai sini guys. Terasa sia-sia gue ganti intake dan karbu, tapi nggak apa-apa, seenggaknya gue udah coba, dan gue juga berhasil sharing ke teman-teman gimana caranya bikin kabel cabang gini ya. Oke, videonya sampai sini. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. God bless you all. Bye bye.